Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2421. Penata rambut itu mengangguk, sangat puas. Kalau begitu, mulai sekarang, aku akan membantu keluarga Murongmu memenangkan kemenangan ini. Mulai saat itu, Asia Tenggara akan menghormati keluarga Murongmu. Petik 2. Pimpin jalan, pergi ke keluarga Sangguan sekarang, dan aku akan menghapus semua rintangan untukmu. Petik 2. Dengan tangan di punggungnya, dia memancarkan rasa percaya diri yang dimiliki oleh yang kuat. Mendengar ini, semangat Murongwudi terangkat. Dalam beberapa hari terakhir, menghadapi serangan penuh dari keluarga Sangguan, dia dalam suasana hati yang sangat buruk. Sekarang Murongwudi sangat senang ketika mendengar apa yang dikatakan penata rambut. Dia menemukan jawabannya. Menyerah, itu lebih baik daripada kehancuran, bukan? Selanjutnya, selama keluarga Sangguan dihilangkan, keluarga Murong akan menjadi penguasa mutlak di Asia Tenggara, dan keberadaan tingkat Skynet umumnya tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun. Dia tahu betul bahwa yang dibutuhkan Skynet hanyalah sikap. Kemudian, Murongwudi memberi perintah, dan pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh 3 master besar memimpin sekelompok master dan master kelas 1 ke keluarga Sangguan. Penata rambut mengikuti dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, napas kegembiraan memenuhi keluarga Sangguan. Dalam pertempuran dengan keluarga Murong ini, keluarga Sangguan memenangkan kemenangan menyeluruh. Apakah itu perang komersial atau perang di dunia bawah tanah, keluarga Sangguan secara keseluruhan berada di atas angin. Saya percaya bahwa dalam beberapa hari, keluarga Murong akan dikalahkan sepenuhnya. Saat itu, keluarga Sangguan akan menjadi keluarga terbesar di Asia Tenggara. Karena perang antara dua keluarga, ayah Sangguan Waner, Sangguan Ting dan saudaranya Sangguan Fei juga terbang ke sini dari Huaxia. Semua orang berkumpul dan mengadakan pertemuan di ruang keluarga. Kali ini kami mencoba yang terbaik untuk mengambil saham perusahaan grup besar keluarga Murong dan mencapai hasil yang memuaskan. Petik 2. Seorang lelaki tua dari keluarga Sangguan, memegang dokumen di tangannya, berkata sambil tersenyum. Sekarang keluarga Murong telah sepenuhnya dikalahkan dalam bisnis, kita harus mengambil kesempatan ini untuk terus mengejarnya, memukul saham mereka dengan parah, dan kemudian membeli dengan harga cadangan. Petik 2. Adapun pertempuran di dunia bawah tanah, keluarga Sangguan kami juga memenangkan semua kemenangan. 3 tuan besar dari keluarga Murong semuanya terluka. Sebagai tulang punggung tingkat master, keluarga Sangguan kami juga memiliki keunggulan mutlak. Petik 2. Jika tidak ada yang terjadi, keluarga Murong harus melakukan kontraksi pertahanan yang strategis. Petik 2. Bab 2422. Dengan itu, dia menutup file dan menatap Sangguan Ting. Patriark, saya pribadi menyarankan agar kita meluncurkan serangan yang lebih ganas dan mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Petik 2. Ini adalah perselisihan hidup dan mati antara dua keluarga besar, dan sama sekali tidak ada ruang untuk kelembutan sedikit pun. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus keluar semua. Diduakan. Sosok senior lain dari keluarga Sangguan berdiri dan berkata dengan keras. Kami telah bersaing dengan keluarga Murong selama beberapa dekade. Kami sudah menjadi musuh hidup dan mati yang tidak cocok. Sekarang kami memiliki kesempatan untuk menghancurkan pihak lain, kami tidak boleh melepaskan kesempatan yang begitu baik. Petik 2. Diduakan. Petik 2. Diduakan. Petik 2. Hampir semua anggota senior keluarga Sangguan setuju untuk memanfaatkan kemenangan dan mengejar keluarga Murong untuk memusnahkan keluarga Murong. Kesempatan seperti ini sangat langka. Sangguan Ting dan Sangguan Waner duduk di posisi tinggi, dan wajah mereka tenang. Setelah menunggu banyak pejabat senior keluarga Sangguan mengungkapkan pendapat mereka,
Sangguan Ting memandang Sangguan Waner dan bertanya. Waner, bagaimana menurutmu? Meskipun dia adalah kepala keluarga Sangguan, dia masih meminta pendapat Sangguan Waner tentang banyak keputusan penting. Dalam pikirannya, Sangguan Waner bukan hanya putrinya, tetapi juga pengontrol de facto keluarga Sangguan. Tidak mungkin, metode Sangguan Waner terlalu kuat. Tidak seorang pun di seluruh keluarga Sangguan dapat membandingkannya dengan itu. Hah? Semua orang memandang Sangguan Waner, menunggu pendapatnya. Untuk sebagian besar, apa yang dia katakan akan menentukan langkah situasi selanjutnya. Di bawah banyak mata, Sangguan Waner berdiri. Dia melihat sekeliling penonton dan mengangguk. Paman dan kakek, apa yang kamu katakan tadi benar. Sekarang situasinya benar-benar miring ke pihak kita, dan kita harus memanfaatkannya. Petik 2. Sangguan Waner berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, kami tidak bisa meremehkan lawan kami. Keluarga Murong telah bertarung secara terbuka dan diam-diam dengan keluarga Sangguan kami selama beberapa dekade. Mereka adalah keluarga lokal di Asia Tenggara dengan fondasi yang kuat. Sekarang mereka menghadapi penindasan kami. Ketika dalam kesulitan, mereka pasti akan bertarung sampai mati. Petik 2. Jadi, semakin kita sampai pada saat kritis ini, semakin kita harus menghadapinya dengan hati-hati, dan berhati-hati untuk mengarungi kapal selama 10.000 tahun. Petik 2. Mendengar ini, semua orang mengangguk diam-diam. Ini sangat masuk akal. Jika keluarga Murong hanyalah keluarga biasa, mereka dapat menghancurkannya sepenuhnya, tanpa khawatir. Tapi seperti yang dikatakan Sangguan Waner, keluarga Murong tidak boleh diremehkan. Sekarang pihak lain berada dalam situasi putus asa dan mungkin bertarung sampai mati. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan membayar harga yang mahal. Bab 2423. Jadi, Waner, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sangguan Ting bertanya sambil tersenyum. Dia lebih puas dengan putri ini sekarang. Dia adalah orang pertama yang menemukan bakat bisnis Sangguan Waner, dan kemudian dia memutuskan untuk membiarkannya mengendalikan grup Sangguan. Pada saat itu, anggota senior keluarga ini keberatan, mengatakan bahwa keluarga Sangguan tidak pernah mengizinkan seorang wanita untuk mengendalikan kelompok keluarga. Namun terlepas dari semua tentangan, Sangguan Ting bersikeras untuk menempatkan Sangguan Waner di posisi ini. Bahkan, itu membuktikan bahwa keputusannya benar. Setelah Sangguan Waner mulai mengambil alih bisnis grup Sangguan, apapun jenis bisnisnya, dia bisa sukses. Kemudian, di bawah kepemimpinannya, keluarga Sangguan tumbuh semakin kuat di Asia Tenggara hingga hari ini. Dan sekarang, Sangguan Waner memimpin keluarga Sangguan ke posisi keluarga terbesar di Asia Tenggara. Sebagai seorang ayah, dia merasa sangat bangga. Main stabil. Petik 2. Sangguan Waner memberikan nada terakhir. Sekarang keluarga Murong sudah menjadi ikan yang sekarat. Kita tidak bisa memberi mereka kesempatan untuk melawan. Jika kita berlarut-larut selama beberapa hari lagi, mereka pasti akan mati. Petik 2. Kecuali, mereka dapat menemukan bantuan asing yang lebih kuat. Petik 2. Tapi apakah mungkin? Di Asia Tenggara, keluarga Murong dan keluarga Sangguan sudah ada di tingkat tertinggi, bahkan jika mereka menemukan bantuan asing, di mana mereka bisa menjadi lebih kuat. Kamu pantas menjadi wanita tertua dari keluarga Sangguan. Luar biasa. Hanya dalam beberapa kata, aku mengklarifikasi situasi keluarga Murongku. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara yang hangat masuk. Tapi sayang sekali sempoa Anda ditakdirkan untuk gagal. Asia Tenggara, inisiatifnya adalah keluarga Murong kami. Petik 2. Kata-kata jatuh. Ekspresi semua orang di keluarga Sangguan berubah. Mereka melihatnya tiba-tiba, dan kemudian mereka melihat sekelompok orang melangkah masuk di pintu. Dipimpin oleh patriark keluarga Murong Wudi. Di belakangnya adalah putranya Murong Fu dan banyak orang kuat di keluarga Murong. Melihat Murong Wudi dan yang lainnya muncul, Sangguan Ting dan yang lainnya terkejut.
Bab 2424. Lagi pula, secara logis, orang-orang dari keluarga Murong ini harus bersembunyi dan menggigil di rumah. Di mana mereka punya nyali? Apakah mereka tidak takut mati? Murong tidak terkalahkan. Petik 2. Sang Guanting berdiri dan berkata dengan dingin. Kenapa? Ini putus asa. Apakah kamu datang untuk memohon belas kasihan? Yang dia pikirkan hanyalah kemungkinan ini. Karena dia benar-benar tidak bisa memikirkan kembalinya keluarga Murong. Mohon ampun. Murong Wudi tertawa. Sang Guanting, kamu dan aku sudah saling kenal selama beberapa dekade. Apakah kamu pikir aku tipe orang yang secara proaktif memohon belas kasihan? Lalu apa yang kamu bawa begitu banyak orang? Sang Guanting bertanya dengan ringan. Kamu harus tahu bahwa tidak ada kemungkinan rekonsiliasi di antara kita. Kali ini, kamu mati atau aku hidup. Aku pikir juga begitu. Petik 2. Murong Wudi mengangguk dan menatap langsung ke arah Sang Guanting. Jadi, kali ini saya akan membawa orang ke sini secara langsung untuk melawan keluarga Sangguan Anda untuk hidup dan mati. Petik 2. Sekarang dia memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Karena Murong Wudi tahu bahwa ada seorang prajurit Skynet berdiri di belakangnya, tidak mungkin bagi keluarga Sangguan untuk melawan. Sebuah pertarungan. Sang Guanting mencibir. Hanya mengandalkan barang-barang rongsokanmu. Murong Wudi, apakah kamu minum terlalu banyak anggur palsu, kan? 3 tuan besar keluarga Murong Anda semuanya telah terluka, dan kekuatan keseluruhan mereka sama sekali bukan lawan kita. Apakah Anda mengambil inisiatif untuk menemukan kematian, kan? Kamu benar. Petik 2. Murong Wudi mengangguk. Kekuatan keseluruhan keluarga Sangguan Anda memang jauh lebih kuat daripada keluarga Murong kami, tapi itu sebelumnya. Bab 2425. Saya telah menemukan bantuan asing yang kuat. Kali ini, keluarga Sangguan Anda akan berakhir. Petik 2. Apa? Ekspresi Sang Guanting berubah. Anggota keluarga Sangguan lainnya juga mengubah wajah mereka. Apa yang paling mereka khawatirkan, hal yang paling tidak mungkin terjadi, benar-benar terjadi. Mustahil. Pada saat ini, Sangguan Waner berdiri dan berkata dengan keras. Di Asia Tenggara, sama sekali tidak ada yang berani datang dan mendukung keluarga Murong Anda sekarang. Petik 2. Tatapan Murong Wudi jatuh pada Sangguan Waner. Di matanya, ada kilatan kekaguman yang tak terselubung. Layak menjadi dewi bisnis Asia, Sangguan Waner, generasi muda Anda memang sangat cakap. Keluarga Sangguan dapat memiliki orang-orang seperti Anda, sungguh merupakan berkah bagi mereka untuk berkultivasi selama 8 kehidupan. Petik 2. Jika keluarga Murong kami benar-benar tidak memiliki bantuan asing kali ini, kami mungkin benar-benar dikalahkan olehmu, tapi sayang. Petik 2. Kemenangan terakhir ditakdirkan untuk menjadi milik keluarga Murong kita. Ekspresi Sangguan Waner menjadi serius. Karena dia bisa melihat bahwa Murong tidak terkalahkan dan tidak berbohong. Pihak lain, kepercayaan diri yang kuat semacam itu, tidak bisa berpura-pura. Mungkinkah mereka benar-benar menemukan bantuan asing yang kuat? Tapi siapa itu? Kalau begitu aku ingin melihat seberapa suci bantuan asing yang dicari keluarga Murongmu. Petik 2. Sangguan Waner berkata dengan sungguh-sungguh. Haha, seperti yang kamu inginkan. Murong Wudi tertawa, lalu bertepuk tangan. Setelah melakukan ini, dia mengambil inisiatif untuk minggir, dan banyak keluarga Murong yang kuat di belakangnya juga menyerah. Hah! Semua orang melihat ke posisi gerbang. Bab 2426. Kemudian, Sangguan Waner dan yang lainnya melihat sesosok tubuh perlahan berjalan di gerbang. Itu adalah pria yang sangat cantik yang bisa disebut centil. Dengan tangan di punggungnya dan senyum tipis di sudut mulutnya, dia berjalan mondar-mandir, seolah berjalan di halaman rumahnya. Pria ini secara alami adalah pelatih hewan. Sebagai orang terakhir yang muncul, pelatih merasa bahwa dia belum pernah sepopuler ini dalam hidupnya. Dia merasa bahwa momen ini harus menjadi salah satu sorotan dalam hidupnya. Keren, tampan,
dan menarik perhatian. Sebagai Jenderal ke-8, dia ada di dalamnya, dan kehadirannya tidak kuat. Oleh karena itu, setiap kali dia keluar untuk misi, pusat perhatian umumnya dirampok oleh jenderal lain. Tidak seperti sekarang, dia datang ke Asia Tenggara sendirian untuk melakukan misi ini, menikmati momen penting yang belum pernah dia nikmati sebelumnya. Beberapa tuan besar dari keluarga Sangguan memandang pria yang berjalan masuk dan memandangnya dengan saksama. Namun, mereka tidak merasakan sedikit pun bahaya dari satu sama lain. Setelah menemukan ini, ekspresi mereka segera berubah. Apa artinya ini? Entah pria yang terlihat sedikit terlalu cantik ini adalah orang biasa, atau dia adalah eksistensi yang lebih kuat dari mereka. Tidak ada keraguan bahwa lawan kemungkinan besar adalah yang terakhir. Karena aura tenang dan lembut pada lawan, orang biasa tidak bisa berpura-pura. Di bawah tatapan semua orang, pelatih berjalan ke keluarga Sangguan dan berhenti. Dia memandang Murong Wudi dan bertanya dengan senyum ringan. Jadi, jika orang-orang ini ditangani, ancaman keluarga Murongmu akan hilang, kan? Ketika dia mengatakan ini, dia melirik beberapa tuan besar keluarga Sangguan dan banyak pejabat tingkat tinggi, dan posturnya yang tinggi tidak merahasiakannya. Ini seperti serigala yang melihat sekelompok domba. Ya, pelatih hewan Anda yang terhormat. Murong Wudi mengangguk. Sekarang setelah dia kembali ke Skynet, dia langsung terintegrasi ke dalam peran bawahannya. Baginya, ini bukan hal yang memalukan. Penata rambut. Sangguan Waner bergumam, lalu wajahnya akhirnya berubah dan dia kehilangan suaranya. Bab 2427. Penata rambut salah satu dari 8 Jenderal Skynet Barat. Untuk beberapa informasi tentang Skynet Barat, Sangguan Waner tentu tahu. Dia tahu bahwa organisasi terbesar di Barat adalah Skynet, dan selain pemimpin raja, Skynet memiliki 8 jenderal. Kedelapan jenderal perang itu semuanya adalah eksistensi bergengsi di dunia bawah tanah barat. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Sangguan Waner adalah bahwa para pejuang Skynet Barat benar-benar muncul di sini. Apa yang bahkan tidak dia duga adalah bahwa bantuan asing yang ditemukan keluarga Murong sebenarnya adalah seorang prajurit Skynet. Ini buruk. Sangguan Waner mengepalkan siukuan dengan erat, pikirannya tiba-tiba tegang. Situasi awalnya di bawah kendalinya, tetapi sekarang, situasinya telah berubah. Bahkan dia tidak bisa meramalkan perubahan. Hah, kamu benar-benar mengenalku. Mendengar kata-kata Sangguan Waner, penata rambut menatapnya dengan heran. Skynet 8 World Wars akan terkenal di dunia, siapa yang tidak tahu. Sangguan Waner berkata dengan sungguh-sungguh. Saya sangat ingin tahu, apa untungnya bagi Anda untuk mengambil tindakan dalam persaingan di antara keluarga kecil Asia Tenggara seperti kami? Dia benar-benar tidak mengerti poin ini. Karena Skynet terlalu kuat. Dalam organisasi seperti itu, dua keluarga besar mereka terlihat seperti semut di mata satu sama lain. Berbicara secara logis, Skynet seharusnya tidak terlibat. Tentu saja ini adalah keputusan raja kita yang agung. Petik 2. Penata rambut tersenyum dan menjelaskan. Kita perlu menyatukan seluruh ekonomi Asia Tenggara dan mengintegrasikan semua sumber daya yang kuat. Petik 2. Kamu ingin berurusan dengan Cina. Dewa Perang Timur. Hampir seketika, Sangguan Waner memikirkan tujuan Skynet. Hanya Dewa Perang Timur yang memenuhi syarat untuk membiarkan raja membuat keputusan apapun. Anda sangat pintar. Petik 2. Penata rambut itu tersenyum dan mengangguk. Bab 2428. Ya, Skynet kami adalah untuk mengintegrasikan semua sumber daya untuk berurusan dengan Dewa Perang Timur. Dia membunuh banyak mitra saya. Kebencian ini harus dibayar dengan darah. Wajah Sangguan Waner berubah. Ini benar-benar berubah. Sekarang yang dia khawatirkan bukanlah situasi keluarga Sangguan, tetapi pihak Li Dong. Jika memungkinkan, dia ingin menelepon Li Dong untuk memberitahu Li Dong berita itu sekarang, dan memintanya untuk mengambil tindakan pencegahan. Sayangnya, dia hanya bisa memikirkannya.
Yah, waktuku terbatas. Petik 2. Penata rambut tidak ingin berbicara omong kosong, melihat Sang Guanting dan yang lainnya, dia mengulurkan jari dan mengaitkannya. Saya telah berjanji kepada keluarga Murong untuk menyelesaikan beberapa rintangan bagi mereka. Anda adalah musuh terbesar mereka. Oleh karena itu, saya akan mengambil tindakan untuk membunuh semua tuan dari keluarga Anda. Petik 2. Ketika kata-kata itu selesai, ekspresi semua orang berubah drastis lagi. Tuan besar keluarga Sangguan menjadi lebih tegang. Seperti musuh. Meskipun mereka semua adalah master hebat, mereka telah berdiri di puncak kekuatan manusia, tetapi pria di seberang mereka adalah seorang Jenderal Skynet. Belum lagi, mereka juga terluka setelah pertempuran dengan tuan besar keluarga Murong. Dengan cara ini, mereka bahkan lebih sedikit lawan prajurit Skynet. Wow, di luar, terdengar suara langkah kaki. Tetapi penjaga keluarga Sangguan tiba. Baru saja yang kuat dari keluarga Murong datang jauh-jauh, tetapi tidak ada yang punya waktu untuk masuk dan melaporkan surat itu. Karena semua orang tidak menyangka bahwa anggota keluarga Murong akan memiliki keberanian seperti itu untuk menerobos saat ini. Oleh karena itu, tuan besar keluarga Sangguan dan penjaga tuan kelas 1 semuanya mengisi kembali energi mereka, dan sekarang mereka telah menerima berita, mereka segera bergegas. Melihat begitu banyak tuan dari keluarga Sangguan muncul, Murong Wudi dan yang lainnya tiba-tiba menjadi serius. Mereka tegang satu demi satu dan memasuki keadaan pertempuran. Hanya penata rambut yang masih mempertahankan wajah tenang, seolah-olah dia tidak peduli dengan yang disebut master ini. Faktanya, itu benar. Dengan kekuatannya, bahkan pembangkit tenaga listrik dari dua keluarga besar bertambah, mereka tidak ada di matanya. Bab 2429. Kalian, ayo pergi bersama. Penata rambut terkekeh dan menunjuk ke master besar keluarga Sangguan dan banyak master-master. Hah! Dengan gerakan tangan kanannya, dia memegang gunting di telapak tangannya. Lindungi Patriark dan Nona, mereka pergi, dan yang lain akan pergi bersamaku. Seorang master hebat dari keluarga Sangguan berteriak, dan bergegas menuju penata rambut terlebih dahulu. Ketika dia bergerak, seolah-olah sekeringnya tiba-tiba menyala. Master hebat lainnya dari keluarga Sangguan juga mengambil tindakan, serta semua master hebat dan master kelas 1, bergegas menuju Murong Wudi dan yang lainnya serta penata rambut. Hanya satu master, dua master-master, dan beberapa master top mengawal anggota keluarga Sangguan untuk pergi. Ingin pergi, melihat penata rambut dan yang kuat dari keluarga Sangguan bergandengan tangan, Murong Wudi tiba-tiba mencibir ketika melihat Sangguan Ting dan Sangguan Waner ingin pergi. Dengan lambaian besar tangannya, tuan besar yang bertugas melindunginya bergegas keluar. Dan dua tuan dari keluarga Murong juga mengejar masa lalu. Bang-bang. Dalam keputusasaan, master besar yang bertanggung jawab untuk melindungi Sangguan Waner dan yang lainnya harus menyambut mereka. Keduanya langsung menyerahkan. Angin tinju yang keras menghilang, dan ledakan sonik yang menusuk terus terdengar di udara. Begitu pertempuran dimulai, itu langsung menjadi panas. Tembak, bunuh Sangguan Ting, dan Sangguan Waner, bunuh mereka bersama. Entah siapa yang berteriak keras. Mendengar ini, wos, orang-orang kuat dari keluarga Murong menemukan kesempatan dan segera meninggalkan pertempuran, bergegas langsung ke Sangguan Waner dan Sangguan Ting. Memegang senjata, belati tajam atau perangkap baja, mereka menyerang Sangguan Waner dan putrinya. Orang-orang kuat di keluarga Murong ini tidak memiliki perasaan kasihan sedikit pun pada Batu Giok. Dalam pandangan mereka, musuh adalah musuh, dan Anda tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan hanya karena Anda seorang wanita atau karena Anda cantik. Bab 2430. Faktanya, mereka sangat membenci Sangguan Waner. Jika bukan karena wanita ini, begitu banyak saudara laki-laki mereka tidak akan mati, dan keluarga Murong tidak akan dipaksa untuk tunduk pada Skynet. Selama wanita ini terbunuh, Sangguan Ting terbunuh,
keluarga Sangguan tidak perlu ditakuti. Lindungi wanita tua itu. Petik 2. Sangguan Waner berteriak keras dengan penjaga Grandmaster di samping Sangguan Ting. Kemudian, saat menghadapi serangan kuat dari pembangkit tenaga listrik keluarga Murong, mereka menutupi Sangguan Waner dan mereka mundur keluar. Mari kita melawan dan mundur. Kekuatan tempur keluarga Sangguan harus menghancurkan keluarga Murong dengan cara yang serba bisa. Tetapi ketika keluarga Murong menemukan bantuan asing sebagai penata rambut, keluarga Sangguan langsung jatuh ke pihak mereka. Semakin banyak tuan keluarga Murong bergegas ke Sangguan Waner dan yang lainnya, hampir mengadopsi gaya permainan yang putus asa. Hanya dalam beberapa detik, penjaga yang bertanggung jawab untuk melindungi Sangguan Waner dan yang lainnya langsung merusak beberapa. Penjaga di sekitar mereka semakin sedikit. Pada saat ini, mereka akhirnya bergegas ke gerbang. Patriark, Waner, Xiao Fei, kamu pergi dulu, jangan khawatir tentang hal-hal lama kami. Petik 2. Mereka mundur terlalu lambat, terutama generasi tua dari keluarga Sangguan, yang tidak terlalu fleksibel di tangan dan kaki mereka, dan mundur sangat lambat. Setelah melihat ini, seorang lelaki tua dari keluarga Sangguan berteriak, "Tidak, ayo pergi bersama." Sangguan Ting menggelengkan kepalanya. Biarkan dia meninggalkan keluarganya dan melarikan diri sendirian, dia tidak bisa melakukan hal semacam ini. Cepat dan tinggalkan kami sendiri, jika tidak, tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Petik 2. Orang tua itu cemas dan berteriak dengan marah. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Petik 2. Sebuah dengusan dingin jatuh, dan saya melihat bahwa seorang master besar dari keluarga Murong telah memecahkan beberapa master besar dari keluarga Sangguan dan bergegas ke arah mereka. Kekuatan bertarung Grandmaster benar-benar menakutkan. Dalam waktu yang hampir singkat, para penjaga keluarga Sangguan yang berdiri di depannya langsung tersungkur ke tanah. Bab 2431. Dibunuh seketika. Sangguan Ting, beri aku hidup. Tuan besar itu menunjukkan cahaya yang ganas, dan niat membunuhnya memenuhi tubuhnya. Dengan 5 jari menjadi cakar, dia meraih tenggorokan Sangguan Ting. Pada saat ini, tidak ada penjaga yang bisa menahannya. Jika tertangkap kali ini, leher Sangguan Ting akan dipatahkan dan dibunuh dalam sekejap. Tidak ingin. Wajah Sangguan Waner berubah drastis, dia berteriak keras, dan kemudian memilih untuk berdiri di depan Sangguan Ting tanpa ragu-ragu. Di dalam hatinya, Li Dong adalah pria yang paling dicintainya, tetapi Sangguan Ting juga sangat penting. Itu ayahnya. Wan. Petik 2. Melihat Sangguan Waner benar-benar menghalanginya di depannya untuk menahan pukulan tuan besar keluarga Murong, Sangguan Tinju putus asa. Tapi tidak mungkin, dia hanya orang biasa, tidak bisa berbuat apa-apa. Sangguan Waner menutup matanya dan menunggu untuk mati. Saudara Xiao Dong, selamat tinggal selamanya. Petik 2. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Li Dong di dalam hatinya. Pada saat kritis ini, saya melihat bahwa master besar tiba-tiba mengubah wajahnya, perawakannya ke depan berhenti tiba-tiba, dan kemudian perawakannya berubah. Pindah langsung. Engah. Sebuah peluru hampir menyeka rambut tuan besar dan terbang. Itu mengenai dada seorang ahli kelas 1 di keluarga Murong, dan darahnya mekar, membunuhnya seketika. Penembat jitu. Tuan besar berhenti, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah gerbang. Sangguan Waner tidak punya waktu untuk pulih. Segera setelah itu, sekelompok orang tampaknya muncul dari udara tipis, bergegas dengan kecepatan tercepat, dan mengepung Sangguan Waner dan yang lainnya. Bab 2432. Itu adalah Zhao Sanhe dan yang lainnya. Peluru barusan ditembakkan dari kejauhan oleh saudara yang dibawa Zhao Sanhe. Malam itu, sekretaris dekat yang membunuh Murong Sue. Hanya saja tuan besar keluarga Murong terlalu kuat, dia menyadari bahaya sebelum peluru ditembakkan, jadi dia menghindari peluru dengan berbahaya. Kalau tidak, dia akan menjadi mayat sekarang. Saudara Zhao.
Petik 2. Melihat Zhao Sanhe dan yang lainnya muncul, Sangguan Waner tiba-tiba tampak terkejut. Tapi kemudian, wajahnya penuh kecemasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat, tinggalkan kami sendiri. Keluarga Murong telah menemukan prajurit Skynet yang kuat, kamu tidak bisa mengalahkannya. Petik 2. Zhao Sanhe mengabaikannya. Sebaliknya, dia hanya mengambil tangannya dan berlari keluar. Tentu saja dia tahu bahwa jika orang-orang seperti dia tetap bertarung, hanya akan ada satu jalan buntu. Sekarang hanya dengan memanfaatkan senapan sniper saudaranya untuk berlindung, dia dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Patriark Sangguan, Tuan Sangguan, cepatlah bersama kami. Pria bernama 13 dengan cepat berkata kepada Sangguan Ting dan yang lainnya. Pergilah. Sangguan Ting menggertakkan giginya dan berteriak keras. Kemudian, dia mengikuti Sangguan Fei dan beberapa penjaga dari keluarga Sangguan dengan cepat berlari keluar. Adapun orang tua dari keluarga Sangguan, mereka benar-benar tidak bisa pergi. Meskipun dia tidak ingin meninggalkan mereka, tidak ada cara lain. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, jika dia masih ragu, tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Ingin pergi, Tuan Besar keluarga Murong kembali ke akal sehatnya, mendengus dingin, dan langsung melompat keluar dari pintu. Langsung ke Zhao Sanhe untuk mengikuti Sangguan Waner. Dia tahu betul bahwa meskipun Sangguan Ting adalah kepala keluarga Sangguan, dalam hal kepentingan dan ancaman, wanita tertua dari keluarga Sangguan adalah yang paling menakutkan. Jika ada kesempatan, dia akan memilih untuk membunuh Sangguan Waner tanpa ragu-ragu. Bab 2433. Adapun Zhao Sanhe dan yang lainnya, mereka benar-benar diabaikan olehnya. Seorang Grandmaster, sekelompok Master kelas 1, di matanya hanyalah keberadaan seperti semut. Bahkan jika dia sendiri terluka, tidak sulit untuk membunuh Zhao Sanhe dan yang lainnya. Memanggil, peluru lain meluncur ke arah tengah alis sang Master Besar. Tuan Besar keluarga Murong memang tirani, sebelum peluru ditembakkan, dia sekali lagi merasakan bahaya. Ada perasaan dingin di tengah alisnya. Tanpa ragu, ketika dia berlari, dia tiba-tiba memutar sosoknya lagi. Jadi, peluru itu terbang melewati pipinya lagi. Dengan upaya waktu yang singkat, dia sudah bergegas di depan Zhao Sanhe. Hah! Di tangannya, saya tidak tahu kapan belati cerah ditambahkan. Mesin Qi mengisinya dengan gila-gilaan, dan pada saat berikutnya, dia memegang belati dan memotongnya ke bagian belakang leher Sangguan Waner. Sangat cepat, kemanapun bilahnya lewat, bahkan ada bau terbakar di udara. Itu karena belatinya terlalu cepat, kekuatannya sudah sebanding dengan peluru. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh seorang master hebat benar-benar menakutkan. Di mata mereka, orang biasa sebenarnya bukan semut. Sangguan Waner tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dia juga tidak bisa merasakan sabit dewa kematian melambai ke arahnya. Beberapa penjaga keluarga Sangguan memperhatikannya, tetapi mereka tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Hanya Zhao Sanhe yang memperhatikan dan bereaksi lebih dulu. Dia meraih tangan Sangguan Waner dengan tiba-tiba, dan menarik tubuhnya ke samping. Persis seperti itu, belati tajam menyapu hampir leher Sangguan Waner, memotong sebagian rambutnya. Dengan sebuah kesalahan, serangan Tuan Besar diluncurkan lagi, menusuk Sangguan Waner ke belakang Sangguan Waner. Pada saat yang sama, tangannya yang lain mengepal dan meledak ke arah Zhao Sanhe. Jika bukan karena Zhao Sanhe yang menarik Sangguan Waner tepat waktu, dia pasti sudah mati. Oleh karena itu, Tuan Besar ini tahu betul bahwa jika dia ingin membunuh Sangguan Waner, dia harus menyingkirkan Zhao Sanhe. Bab 2434. Ekspresi Zhao Sanhe berubah. Ranahnya saat ini berada di puncak Grandmaster, dan dia hanya sedikit kekurangan untuk bisa melangkah ke ranah Grandmaster setengah langkah. Meskipun kekuatannya jauh lebih kuat daripada Grandmaster rata-rata, dia masih tampak tidak memenuhi syarat dalam menghadapi Grandmaster yang begitu tulus.
Tidak peduli apakah itu kekuatan atau kecepatan, lawan harus benar-benar menghancurkannya. Dan dia juga harus melindungi Sangguan Waner, sehingga Zhao Sanhe akan berjuang lebih keras lagi. Namun, karena dia memilih untuk datang, dia harus melindungi Sangguan Waner, bahkan jika dia kehilangan nyawanya, dia tidak akan ragu. Zhao Sanhe tahu bahwa Sangguan Waner dan kakak laki-laki tertuanya adalah kekasih masa kecil, dan berdasarkan ini, dia memenuhi syarat untuk membiarkannya menyelamatkan hidupnya untuk melindungi. Dia tidak bisa kehilangan wajah kakak tertuanya, dia juga tidak bisa membiarkan kakak tertuanya menyesalinya. Menghadapi gerakan pembunuh tuan besar keluarga Murong lagi, Zhao Sanhe tidak punya waktu untuk ragu sama sekali. Jika dia harus menamparkan lawan dengan pukulan ini, maka belati lawan harus menembus bagian belakang Sangguan Waner. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, Zhao Sanhe sebenarnya menipunya dan memilih untuk menggunakan bahunya untuk menahan pukulan itu. Namun, tindakan Zhao Sanhe tampaknya telah diharapkan oleh pihak lain sejak lama. Pada saat Zhao Sanhe memilih untuk menahan pukulan ini, serangan Tuan Agung berubah lagi. Belati yang dia gunakan untuk menusuk jantung Sangguan Waner tiba-tiba berubah arah dan memotong leher Zhao Sanhe. Ternyata tujuan dari master hebat ini selalu Zhao Sanhe. Tindakan menusuk Sangguan Waner dengan belati barusan hanya untuk memancing Zhao Sanhe ke pintu sendirian. Kali ini, master besar menggunakan semua kekuatan dan kecepatannya. Belati menembus udara, dan hampir tidak ada bayangan. Krisis kematian yang tebal menyelimuti tubuh Zhao Sanhe. Apakah kamu akan mati? Zhao Sanhe tidak berdaya, dia menemukan bahwa apapun yang dia lakukan saat ini, dia tidak dapat menghindari gerakan pembunuh ini. Pada saat ini, engah, wajah tuan besar berubah drastis, dan tubuhnya tiba-tiba minggir. Pada saat dia pindah, bunga darah mekar di bahunya. Pada saat yang sama, belati yang seharusnya memotong leher Zhao Sanhe akhirnya dipotong dari lengannya. Kotoran. Setengah dari lengannya terlepas. Bab 2435. Pada saat lengannya dipotong, Zhao Sanhe tidak merasakan sakit sama sekali. Terutama belati lawan, itu terlalu cepat. Dia tahu bahwa lengannya patah, tetapi dia tidak punya waktu untuk merasakan sakitnya. Jadi dia membungkuk dan meraih lengan yang patah yang jatuh di udara dengan tangan yang lain, dan kemudian berlari ke depan dengan Sangguan Waner dan yang lainnya tanpa melihat kembali. Pada saat ini, hati Zhao Sanhe penuh dengan keberuntungan. Baru saja, sedikit, dia akan mati di sini. Kekuatan master besar benar-benar terlalu kuat, dia benar-benar bukan lawan. Untungnya, saudara lelaki yang terbaring di kejauhan menyelamatkan nyawanya dengan senapan sniper. Peluru penembak jitu mengenai master hebat karena semua pikiran lawan membunuh Zhao Sanhe, jika tidak, peluru tidak akan mengenai lawan sama sekali. Meski begitu, dia tidak bisa ditembak, hanya mengenai bahu lawan. Dari sini dapat dilihat bahwa seorang pejuang di tingkat guru besar benar-benar menakutkan. Pada saat yang sama, tuan besar keluarga Murong ditembak di bahu, dan sosoknya terbang terbalik 5 atau 6 meter, dan kemudian dia stabil. Dia menatap bahu Biaoxue, wajahnya sangat muram. Meskipun peluru ini gagal membunuhnya, itu adalah luka yang menusuk, bahkan jika dia adalah master yang hebat, dia tidak tahan. Ini terlalu menyakitkan. Dia melihat kembali ke aula. Pada saat ini, penjaga kuat dari keluarga Sangguan dan beberapa master hebat akan dipukuli oleh penata rambut. Kemenangan sudah ditentukan. Hanya saja aku benar-benar tidak ingin membiarkan Sangguan Ting dan Sangguan Waner pergi seperti ini. Dia ragu-ragu dan memilih untuk mengejar. Namun, tepat ketika dia hendak bergegas ke pintu, beberapa benda kecil terlempar dari luar. Segera setelah itu, bunyi suara klik. Benda-benda itu meledak, dan cahaya putih tak berujung memenuhi matanya. Bom kilat. Jelas, Zhao Sanhe dan yang lainnya tahu bahwa tuan besar keluarga Murong akan terus memilih untuk mengejar mereka, jadi mereka hanya melemparkan beberapa bom kilat.
Saya harus mengatakan bahwa langkah ini benar-benar memiliki efek yang besar. Bab 2436. Rao adalah master yang hebat, dan dia tidak menyangka pihak lain memiliki trik seperti itu. Cahaya putih yang kuat secara langsung membuat Tuan Besar tidak bisa membuka matanya. Ketika penglihatannya kembali, itu sudah beberapa detik. Setelah mendapatkan kembali penglihatannya, dia bergegas keluar dari gerbang rumah Sangguan untuk pertama kalinya, dan kemudian dia melihat lampu belakang kedua mobil itu melaju kencang. Brengsek, Tuan Besar berdiri di pintu dengan ekspresi enggan. Sedikit saja, dia hampir bisa membunuh Zhao Sanhe, dan kemudian membunuh Sangguan Ting dan Sangguan Waner. Kasihan, dia melipat kembali, dan kemudian melihat bahwa penata rambut dan pertempuran mereka telah berakhir. Di tanah, sesosok mayat tergeletak di tanah. Kebanyakan dari mereka kuat dalam keluarga Sangguan. Namun, Tuan Besar klan Sangguan tidak terbunuh, tetapi terluka parah dan jatuh ke tanah sekarat. Ada juga orang tua dari keluarga Sangguan, yang belum terbunuh, dan berdiri di sana. Alasan mengapa mereka tidak mati adalah karena Murong Wudi sudah tahu bahwa Sangguan Ting dan Sangguan Waner telah berhasil melarikan diri. Jadi dia membuat keputusan yang menentukan dan menyelamatkan orang-orang ini. Murong Wudi tahu betul bahwa jika Sangguan Waner dan Sangguan Ting tahu bahwa orang-orang ini tidak mati, mereka pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Pada saat itu, dia dapat meletakkan jaring dan menunggu mereka mengirimnya ke pintu. Di dalam mobil, semua orang melihat dari belakang bahwa Tuan Besar keluarga Murong tidak memilih untuk terus mengejar, dan mereka tidak bisa menahan nafas lega. Berhasil melarikan diri, terutama Sangguan Fei, dalam hal kualitas psikologis, dia adalah yang terburuk di antara semua orang yang hadir. Adegan semacam ini, dia telah mengalaminya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya sangat takut sehingga seluruh tubuh saya sedikit gemetar, dan bibir saya gemetar. Sangat menyenangkan. Wajah Sangguan Waner dan Sangguan Ting sangat jelek. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, tetapi dengan begitu banyak penjaga kuat di keluarga Sangguan dan orang-orang tua dari generasi yang lebih tua, mereka masih belum melarikan diri ke dalam. Bab 2437. Jadi, apa yang akan terjadi pada mereka? Baik Sangguan Waner dan Sangguan Ting selalu percaya bahwa keluarga Murong tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan mudah. Sangat mungkin untuk dibunuh. Dalam waktu singkat ini, suasana hati mereka mengalami kejatuhan dari surga ke neraka. Mereka masih dalam pertemuan sekarang, berpikir bahwa keluarga Murong telah kalah. Namun, tidak ada yang mengira bahwa keluarga Murong benar-benar menyerah pada Skynet dan menemukan orang yang kuat dari tingkat prajurit Skynet. Penata rambut seperti itulah yang membuat keluarga Sangguan kehilangan segalanya. Enggan. Keengganan yang kuat berlama-lama di hati Sangguan Waner, dia mengepalkan tinjunya dalam suasana hati yang sangat buruk. Namun, kualitas batinnya masih sangat bagus, dan dia menyesuaikan emosinya dengan cepat. Lagi pula, tidak peduli seberapa tidak rela dia, tidak peduli seberapa marahnya dia, itu tidak berguna. Saudara Zhao, terima kasih telah menyelamatkan keluarga kami. Petik 2. Setelah Sangguan Waner menyesuaikan suasana hatinya, dia melihat Zhao Sanhe di sebelahnya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dia sangat berterima kasih kepada Zhao Sanhe. Jika bukan karena Zhao Sanhe membawa orang ke sana tepat waktu, diperkirakan dia, bersama dengan Guan Ting dan Sangguan Fei, akan menjadi mayat yang dingin. Ini adalah kebaikan besar untuk menyelamatkan nyawa. Terima kasih kembali. Ada suara lemah dari Zhao Sanhe. Pada saat itulah Sangguan Waner melihat bahwa wajah Zhao Sanhe saat ini pucat dan menakutkan. Dan, dia juga melihat bahwa satu tangan Zhao Sanhe memegang setengah dari lengannya, darah terus mengalir dari lengan yang patah. Tangannya patah. Baru saja, Zhao Sanhe membawa Sangguan Waner dan yang lainnya hanya untuk melarikan diri. Setelah masuk ke mobil, mereka masih tidak punya waktu untuk mengobati luka.
Dia hanya menyegel beberapa titik akupuntur di lengannya, sehingga darah tidak mengalir begitu cepat, tetapi meskipun demikian, itu tidak berpengaruh banyak. Cedera semacam ini harus diobati dengan peralatan medis dan obat-obatan. Ah, Kakak Zhao, tanganmu. Petik 2. Wajah Sangguan Waner berubah dan dia berseru. Dia menutupi mulutnya, matanya memerah, dan air mata akan mengalir keluar dari kesedihannya. Bab 2438. Sangguan Waner tiba-tiba teringat bahwa saat dia mundur barusan, Zhao Sanhe lah yang membantunya menahan serangan tuan besar keluarga Murong. Pasti pada saat itulah Zhao Sanhe memotong lengannya oleh lawan untuk menyelamatkannya. Tuan Zhao, Anda. Petik 2. Ekspresi Sangguan Ting juga berubah, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Saudara Zhao. Petik 2. Saudara yang dibawa Zhao Sanhe juga mengubah wajahnya. Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati. Petik 2. Zhao Sanhe menggelengkan kepalanya. Karena itu, wajahnya sangat pucat, dan banyak keringat terus mengalir di wajahnya. Orang bisa membayangkan betapa sakit yang tidak manusiawi yang dia alami saat ini. Sakit tangan yang putus. Sebagai master yang hebat, Rao hampir tidak bisa menahan pingsan. Tidak, lukamu terlalu serius, cepat pergi ke rumah sakit. Petik 2. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya dan berteriak kepada saudara lelaki yang sedang mengemudi. Tidak. Petik 2. Zhao Sanhe segera menggelengkan kepalanya untuk berhenti. Orang-orang di keluarga Murong pasti tahu bahwa tanganku patah. Jika tidak ada yang lain, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menjaga mereka di beberapa rumah sakit terdekat. Jika kamu pergi ke rumah sakit, kamu akan ditangkap. Tetapi, Sangguan Waner memiliki mata merah. Kamu akan mati jika kamu berdarah seperti ini. Petik 2. Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati. Petik 2. Zhao Sanhe menggelengkan kepalanya, dan kemudian langsung berbicara dengan saudara lelaki yang sedang mengemudi. Kembalilah ke kami, putar beberapa kali, jangan biarkan ekornya mengikuti. Petik 2. Setelah pesanan selesai, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan perasaan lemah yang muncul. Kakak Zhao, kamu pasti kesakitan, kan? Hati Sangguan Waner penuh dengan rasa bersalah. Mendengar pertanyaan ini, Zhao Sanhe tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Bab 2439. Jika dia mengatakan itu tidak sakit, dia bahkan tidak percaya. Bukankah ini tidak masuk akal? Sebaliknya, Anda mematahkan tangan. Lihat apakah itu sakit atau tidak. Tidak apa-apa. Petik 2. Zhao Sanhe menggelengkan kepalanya dan menghibur. Nona Waner, Anda tidak perlu merasa bersalah. Kali ini saya mencoba menyelamatkan Anda. Itu semua karena Anda dan kakak laki-laki saya adalah teman, dan teman kakak laki-laki adalah teman saya dari Zhao Sanhe. Petik 2. Selanjutnya, kali ini di Xingzhou, kamu juga berada di bawah perawatan sangguanmu. Kalau tidak, situasi saudara-saudara kita akan lebih berbahaya. Petik 2. Inilah yang dia katakan dalam hatinya. Sebagai perbandingan, menyelamatkan Sangguan Waner dan yang lainnya sangat bermanfaat bahkan jika satu tangan patah. Selain itu, aku bisa mengambilnya kembali dengan tangan ini, bukan apa-apa. Petik 2. Dia tersenyum, tapi jauh di dalam matanya, ada sentuhan kesedihan. Zhao Sanhe tahu betul bahwa bahkan jika tangannya ditarik kembali, tidak mungkin untuk kembali ke keadaan semula. Ini memiliki pengaruh besar pada kekuatannya. Bahkan, pengaruh semacam ini akan membuatnya hanya berhenti di ranah puncak Grandmaster dalam kehidupan ini, dan tidak mungkin lagi memata-matai ranah Grandmaster. Namun, jika dia melakukannya lagi, dia akan tetap melakukannya. Ini dia, pria yang gigih, Zhao Sanhe. Menurut perintah Zhao Sanhe, setelah beberapa putaran, mobil akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan kecil yang bobrok. Ini adalah komunitas kuno di Xingzhou, dan orang-orang yang tinggal di sini berasal dari masyarakat bawah. Semua orang turun dari mobil, dan kemudian dengan cepat berlari ke dalam rumah.
Saudara-saudara di dalam sudah menerima kabar sebelumnya bahwa mereka telah menyiapkan peralatan medis untuk operasi dan perban Zhao Sanhe. Sebelum dia berangkat ke desa, Zhao Sanhe telah lama mempertimbangkan bahwa saudara-saudaranya akan terluka, jadi dia juga membawa beberapa dokter dari negara itu. Dia tidak pernah membawa dokter-dokter ini keluar, biarkan mereka tetap tinggal dan menunggu penyelamatan. Setelah operasi, wajah Zhao Sanhe terlihat jauh lebih baik. Meskipun lengannya terhubung, dia tidak bisa melakukan apapun dalam waktu singkat. Setidaknya butuh setengah tahun untuk pulih. Bab 2440. Namun, ini bukan masalah besar bagi pembangkit tenaga listrik Grandmaster Puncak seperti dia. Di aula, semua orang duduk bersama. Patriark Sangguan, apa rencanamu selanjutnya? Zhao Sanhe memandang Sangguan Ting dan bertanya dengan suara yang dalam. Kali ini situasi antara dua keluarga besar terbalik, Zhao Sanhe juga secara tak terduga. Dia juga percaya bahwa seperti Sangguan Ting dan lainnya, kali ini keluarga Murong benar-benar dikalahkan, dan keluarga Sangguan akan menjadi hegemon mutlak Asia Tenggara. Namun, situasinya benar-benar terbalik dalam sehari. Penambahan pejuang Skynet secara langsung menyebabkan keluarga Sangguan dikalahkan. Apalagi yang bisa saya lakukan? Sangguan Ting menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Skynet turun tangan. Bahkan jika kita semua dikirim bersama, kita bukan lawan dari Jenderal Skynet itu. Kali ini, keluarga Sangguanku telah kalah. Petik 2. Kehilangan berarti kehilangan segalanya. Tidak hanya semua properti grup Sangguan, tetapi juga tuan yang dibudidayakan oleh keluarga Sangguan selama bertahun-tahun hilang. Itu lebih buruk daripada kembali ke masa pra-pembebasan. Meski tidak mau dan marah, Sangguan Ting dengan cepat menerima hasilnya. Tidak ada jalan lain. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk kembali sekarang. Bahkan, jika kita juga dapat menemukan bantuan asing yang kuat, masih ada harapan untuk kembali. Petik 2. Zhao Sanhe berkata dengan sungguh-sungguh. Keluarga Murong tahu bahwa kamu masih hidup. Jika tidak ada yang lain, mereka tidak boleh membunuh orang tua dari keluarga Sangguan dan orang kuat di atas tuannya. Petik 2. Jika saya adalah Murong Wudi, saya akan menggunakan orang-orang itu sebagai sandera untuk memikat Anda agar muncul, dan kemudian saya akan membunuh mereka semua sekaligus. Petik 2. Mudah untuk dikatakan. Petik 2. Sangguan Ting berkata tanpa daya. Siapa yang bisa mengalahkan prajurit Skynet itu? Tentu saja ada. Petik 2. Zhao Sanhe tersenyum, menatap Sangguan Waner. Kakak tertua saya bisa mengalahkannya. Petik 2. Sejak dia keluar dari negara itu, tidak peduli kesulitan apapun yang dihadapi Zhao Sanhe, atau musuh kuat apapun, dia tidak pernah berpikir untuk mencari Li Dong. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.